menundukkan kepala. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau. Kami merasakan kebaikan yang Kau berikan kami. Sebagaimana bangsa Israel, dia ada Gosyen, pula demi pula datang, tapi bangsa Israel hindari pada maut. Dan hari kami masih bisa hidup semua karena Tuhan. Dan sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Ya, halo. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Matius pasal 7, ayat pertama sampai ayat 29. Matius pasal 7, ayat pertama sampai 29. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakim yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan yang ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu daripada mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Injak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka kamu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakannya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jikalau ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sah itu, karena lebar pintu dan luas jalan menuju kepada kebinasan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buat. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau batu buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inilah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahat. Siap orang yang mendengar perkataanku yang melakukan, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tapi siap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh. Ia memberikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan, takjublah orang banyak mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar mereka
sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Torah. Puji Tuhan, banyak mutiara yang indahnya kita petik pagi hari ini. Tapi kita ambil satu ayat buat kita pada pagi hari. Perhatikan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang didirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang setiap pribadi yang mau mendengar, bukan saja mendengar tapi melakukan atau mempraktekannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang memberikan rumah di atas batu. Saya percaya saudara bukan menjadi orang yang bodoh. Jangan satu pribadi yang hadir pada pagi hari menjadi orang bodoh, tapi orang bijaksana. Kenapa? Jangan jadi orang bodoh. Karena orang bodoh dia mendirikan rumah di atas pasir. Orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir sebagaimana pada ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Rumahnya di atas pasir. Jadi kita bukan jadi orang yang bodoh. Jangan satu pribadi yang hadir menjadi orang bodoh, tetapi orang yang bijaksana. Ya. Kalau kita bijaksana, kita mendirikan rumah di atas batu. Siapa batu itu? Kristus. Di atas batu Kristus kita kuat. Angin, hujan, banjir akan berusaha merobohkan rumah itu, tapi karena Kristus kita kuat. So ingat, kapal yang bagus Titanic, kalau tidak salah ya tabrak karang, kapal itu hebat, batu karang itu kuat. Demikian. Kalau berdiri sebatu karang Kristus, kita kuat dalam menghadapi badai kehidupan yang kita hadapi hari mungkin. Soalan hidup atau badai yang kita hadapi, hujan, badai, angin, badai, banjir, badai. Tapi tetap kuat. Kita punya dasar yang kokoh sebab kita percaya pada Kristus. Dia tidak akan tinggalkan kita dan dia tidak akan permanen. Ya, selalu menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Maka Matius 1:3 akan disebut iman Tuhan beserta saudara. Amin. Tuhan menyertai saudara. Amin. Di mana saja saudara berada, Tuhan hidup, dengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Hidup dengan Kristus. Amin. Benar Bapa di surga. Jangan satu pribadi yang hadir menjadi orang yang bodoh, tapi orang yang bijaksana yang mengerti karena Tuhan, mengerti apa rencana Tuhan, membangun rumah rohani kami bukan dasarnya batu, dasarnya pasir, tapi dasar batu dalam Kristus sebagai batu pencuri yang kokoh. Angin, hujan, banjir ada, tapi kami tetap kokoh bahwa Tuhan satu perkara tidak tinggalkan hidup kami. Satu perkara, sesulit apapun Tuhan sanggup membuka jalan menyelesaikan persoalan. Pencobaan kami alami tidak melebihi kekuatan manusia. Terima kasih Bapak di surga. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berjaga setempat, kesehatan yang prima, pelihara keluarga semua dan pada sehat. Dan kami bangsa Indonesia mau dengar-dengaran divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan. Kami mohon belas kasihan, yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin kurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapak dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin.